Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat-Mu, kemurahan-Mu yang Tuhan limpahkan buat kami. Kembali kami ada saat ini karena anugerah dan karena rencana baik-Mu bagi kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami dengan kuasa-Mu Roh Kudus, agar kami mengerti dan sungguh-sungguh dengan sukacita melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Nabi Hosea pasal 6 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saudara yang dikasih Tuhan, Franz Hafner melayani Tuhan sebagai seorang pengkhotbah cilik ketika dia masih berumur 14 tahun. Dan sejak saat itu ia terus melayani selama sisa hidupnya. Dia mengabdikan dirinya bagi pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Salah satu ucapan dari Franz Hafner adalah bahwa kita setiap orang percaya tidak dituntut hanya untuk sekedar hidup, tapi kita dituntut untuk setia kepada Tuhan Yesus. Dan bukan hanya setia sampai akhir hidup kita, tapi setia sekalipun kita harus menyerahkan hidup kita. Hari ini kita belajar dari seorang nabi bernama Hosea. Seorang nabi yang dipakai Tuhan untuk menunjukkan bagaimana luar biasa kesetiaan Tuhan kepada umatnya. Dalam Hosea 6 ayat 6 ini tertulis, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Kalau kita membaca kitab Nabi Hosea, kita akan tercengang dengan apa yang terjadi dalam kisah hidupnya. Nabi Hosea menerima salah satu panggilan paling berat, yaitu dia diperintahkan Tuhan untuk menikahi Gomer, seorang perempuan yang tidak setia dan yang suka menjual dirinya. Kehidupan rumah tangga Hosea penuh dengan luka. Hosea dilukai hatinya karena ketidaksetiaan istrinya. Bahkan anak-anak yang dilahirkan Gomer adalah anak-anak hasil dari ketidaksetiaan. Tapi Tuhan meminta Hosea untuk setia, sekalipun Gomer tidak setia. Ada pelajaran yang sangat berharga melalui kehidupan pelayanan Nabi Hosea, yaitu bahwa kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan itu tetap tidak berubah. Sekalipun Gomer tidak setia dan terus jatuh ke dalam dosa yang sama, Hosea diperintahkan Tuhan untuk tetap mengasihi dan bahkan membeli kembali istrinya agar tetap ada padanya. Dan seperti itulah gambaran kasih Allah kepada kita. Dia tidak mengasihi kita karena kita sempurna, tapi karena Tuhan setia kepada janjinya. Dia menebus kita dan membeli kita dengan darahnya yang kudus, karena kasihnya kepada saudara dan saya. Yang Tuhan inginkan dari kita, saudara, hati yang setia, hati yang sungguh mengasihi Dia, bukan sekedar rutinitas kita. Dalam zaman hidup Hosea, umat Israel melakukan ritual ibadah, tapi hati mereka menjauh dari Tuhan. Hubungan yang benar dengan Tuhan adalah hubungan yang tidak didasarkan hanya pada ritualitas semata-mata, tapi pada hati yang sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan tidak menginginkan kehancuran kita, tapi Tuhan menginginkan dan merindukan pemulihan serta keselamatan saudara dan saya. Pemulihan selalu tersedia
bagi kita yang mau bertobat. Selama kita mau bertobat, melangkah keluar dari dosa dan kembali kepada Tuhan, maka pintu pengampunan dan pemulihan selalu tersedia. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah hari-hari ini kita mulai tidak setia kepada Tuhan? Ataukah kita masih melakukan ritual ibadah kita, tapi hati kita sudah mulai melempem kepada Tuhan, mulai tidak sungguh-sungguh mengasihi Dia? Adakah kita sudah berlaku tidak setia kepada Tuhan? Kita mulai melirik yang lain, dan hati kita condong kepada yang lain di luar Tuhan. Mari jadi setia, sebagaimana Tuhan setia kepada kita. Jangan sia-siakan kesetiaan Tuhan. Kembalilah kepadanya dan hiduplah dalam kesetiaan kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang kembali meneguhkan iman kami, yang menegur kami, mengkoreksi diri kami, yang selama ini sudah mulai tidak setia kepadamu, yang menjauh dari Tuhan, yang mulai tergoda dengan yang lain. Ampuni kami dan bersihkan hati kami, ubah pikiran kami Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh hidup dalam kesetiaan kepadamu. Terima kasih untuk teguran firman-Mu, dan terima kasih untuk tuntunan roh-Mu yang kembali membawa kami ke dalam jalan-jalan-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, sehingga kami senantiasa hidup menyenangkan hati Tuhan. Lawatlah setiap kami yang sakit, yang dalam pergumulan persoalan, sakit di bagian mata, sakit di bagian dalam organ perut, dan segala sakit penyakit lainnya. Tuhan jamah, Tuhan lawat, dan Tuhan berikan kesembuhan yang sempurna. Setiap kami yang ada dalam persoalan, Tuhan lawat dan berikan jalan keluar yang ajaib. Mujizat-Mu dinyatakan bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.